Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita akan ngebahas dan nge-breakdown Loki season kedua episode kelima ya teman-teman. Wow, gila banget, mind blowing banget nih ya series Loki ya guys ya. Banyak banget fakta yang out of the box banget untuk series Loki season kedua episode kelima ini. Dan bagi kalian yang belum nonton nih breakdown video-video aku yang lainnya dan penjelasan aku lainnya, wajib banget nonton video-video aku yang ini ya, untuk membantu kalian memahami sebenarnya apa yang terjadi di series Loki dan Secret Timeline serta TVA. Dan jangan lupa juga untuk join ya grup Telegram Jokastoy full of spoiler Jokastoy. Linknya ada di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow official account TikTok Jokastoy dan juga Instagram Jokastoy. Oke, aku udah gak sabar ya teman-teman mau nge-breakdown dan nge-review Loki season kedua episode kelima ini. Here we go. Jadi episode kelima ini berjudul tentang fiksi atau ilmiah ya teman-teman. Wah, ini pasti mengarah ke time traveling yang fiction tapi ilmiah juga ya guys ya. Terlihat di sini scene-nya melanjutkan dari episode keempat kemarin di mana temporal loop meledak. Loki di sini tidak hilang ya, namun teman-temannya, Sylvie, semuanya hilang guys. Loki pun bingung kenapa dia bisa selamat ya di scene ini. Ia langsung mencari teman-temannya di seluruh ruangan TVA, namun tidak bertemu. Terlihat pengeras suara berkata kode TVA 1229. Ada detail ya, 1229 ini merujuk ke komik Thor volume 1 isu 229. Dan mode save itu fail atau gagal ya. Loki pun mengalami time slipping lagi ya, pergi dan maju ke beberapa menit di masa depan gitu ya teman-teman. Melihat dirinya sendiri membaca buku TVA. Kemudian ia kembali lagi ke masa di awal tadi dan melakukan apa yang ia lihat di masa depan tadi ya, membaca buku TVA dan melihat ada yang memanggilnya hello, langsung hilang. Jadi ini seperti time loop gitu ya teman-teman. Seperti di episode kemarin dia ngeprune dirinya sendiri. Nah, di sini Loki sudah mulai mempelajari ya tentang time loop ini. Kemudian terjadi spaghetization ya. Semua objek di sekelilingnya terurai, hancur menjadi spaghetti gitu karena memang temporal loop sudah meledak. Sebelum hilang, Loki pun langsung time slipping lagi ya teman-teman. Scene pun berubah ke tempat timeline atau kehidupannya si Cassie dahulu, karena memang dia ini tahanan di sebuah penjara. Timelinenya si Cassie ini ada di branch timeline ya teman-teman, San Francisco, California tahun 1962. Jadi dia ini berusaha kabur dari prison atau penjara Alcatraz ini di pulau Alcatraz. Karakter asli Cassie mungkin saja terinspirasi dari Frank Morris dan teman-temannya yang dua orang itu, seorang tahanan kriminal di pulau Alcatraz yang kabur dari sana dan tanpa ketahuan tahun 1962 gitu ya teman-teman. Gak ketahuan mereka kabur. Dan ini jadi misteri banget gimana cara mereka bisa kabur dari penjara Alcatraz. Jadi mereka butuh perahu gitu. Loki pun time slipping ke eranya si Cassie ini ketika dia mau kabur ya teman-teman. Si Cassie pun bingung siapa sebenarnya si Loki ini, karena memang mereka ini belum berteman gitu ya teman-teman. Wah, semua orang terkejut kenapa si Loki bisa ada di pulau Alcatraz prison ini, padahal aksesnya hanya boleh menggunakan perahu aja karena dia merupakan pulau di tengah laut. Jadi memang ya karakter-karakter varian ini memiliki kehidupan nyata di timeline mereka masing-masing dan terinspirasi dari real life accident yang ada di dunia kita. Seperti kayak Loki di season pertama kemarin yang ternyata dia inilah si DB Cooper, di mana di dunia nyata DB Cooper tuh bisa kabur dari pesawat, nggak tahu kok bisa kabur dari pesawat. Loki pun terus mengalami time slipping. Kita nggak tahu dia ke masa depan atau ke masa lalu. Ia ke tempat McDonald's-nya Sylvie, ia pergi ke tempat power sport piranhanya si Mobius, sampai ia kembali lagi ke TVA. Namun ini kemungkinan di masa lalu karena masih ada TVA-nya ya teman-teman. Ada Easter egg angka 5 ya di sini menunjukkan Marvel Comic Loki isu kelima God of Stories 2019. Loki pun ke time slipping ke timelinenya si Hunter B15 di New York tahun 2012. Hunter B ini memang terinspirasi dari dokter yang hebat banget mungkin ya pada waktu itu. Tentunya dokter keturunan Afrika Amerika berkulit hitam. Jadi mungkin ini dokter mumpuni gitu ya teman-teman. Hunter B15 melihat proses time slipping Loki, terkejut gitu guys ya. Next scene pun memperlihatkan kehidupan dan masa lalunya si Mobius yang merupakan pekerja di power sport Piranha Jet Ski gitu. Dia di sini sedang syuting iklan kayaknya ya di Ohio Branch Timeline tahun 2022. Di sini Mobius dipanggil Don ya teman-teman. Dan Loki pun ke time slipping ke tempatnya si Mobius ini. Kelihatan di sini Loki menirukan goyangan Skydancer balon, lucu banget ya. Mobius pun bingung dengan Loki yang berkata bahwa TVA it's gone atau sudah tiada. Dan maksud Mobius itu mungkin ATV. Tentu ya dia nggak tahu karena kan nggak ingat juga karena temporal loop sudah meledak dan semuanya reset timeline kembali ke timeline masing-masing mulai dari awal. Kemudian kita melihat kehidupan dan timelinenya Ouroboros di branch timeline tahun
1994 di California ya guys ya. Di sini kelihatan banget bahwa Ouroboros ini penulis dari fiksi ilmiah The Zartan Contingent yang muncul di end credit scene Loki kalau setiap akhir episode ya. The Zartan Contingent ini sebuah buku fiksi ilmiah yang dimana Obi ini menulisnya tapi diremehkan gitu ya, karena orang-orang nggak percaya dengan fiksi ilmiah seperti time travel dan sebagainya pastinya. Jadi buku-buku ini disuruh bawa keluar oleh petugas dan Obi pun diusir ya teman-teman. Di sini ada Easter egg juga ya dari beberapa timeline agent-agent TVA ini. Yang pertama ada Casey di Branch Timeline 1962. Nah, kalau menurut MCU official timeline di tahun 1963 fisikawan Anton Vanko itu melakukan eksperimen ya, pembuatan prototype arc reactor di Iron Man kedua. Jadi ketika Casey berada di timeline ini, ada event MCU lainnya yang juga terjadi. Berikutnya, Ouroboros di Branch Timeline tahun 1994. Event MCU yang sama di tahun ini ialah tahun 1995, di mana konflik Kree dan Skrull itu diceritakan dalam film Captain Marvel. Dan di tahun 1995 ini jugalah pertama kali Natasha Romanoff atau Black Widow kecil itu diambil untuk di training jadi Widow di Red Room. Kemudian Hunter B15 di Branch Timeline 2012. Nah, 2012 pasti tahu ya, insiden New York dan penyerangan balas dendam Loki, dan pertama kali terbentuknya The Six Original Avengers. And next, Branch Timeline-nya Mobius di tahun 2022. Nggak ada sih ya event MCU di sini, atau aku juga nggak tahu sih, karena Infinity War 2018 skip year ya teman-teman. Jadi tidak ada yang terjadi di tahun 2022 ini. Kalian wajib banget baca buku The MCU An Official Timeline yang langsung ditulis oleh Kevin Feige ya. Di sini jelas banget semuanya ya guys ya, timeline dan tahun serta bulannya. Jadi apa yang aku sebutkan tadi adalah valid ya timelinenya. Dan yang anehnya mereka semuanya ada di Branch Timeline. Jadi mereka tidak di Sacred Timeline. Ini menandakan setelah Temporal Loop meledak, Sacred Timeline itu sudah tidak ada ya. Branch semuanya. Nanti Loki buat Sacred Timeline-nya sendiri. Ouroboros pun dengan sedihnya kembali ya ke labnya, sebuah gedung terbengkalai di tengah hutan gitu teman-teman ya, sembari membawa buku fiksi ilmiahnya yang ditolak oleh orang-orang The Zartan Contingent. Terlihat ya bahwa ruangan lab atau tempat gedungnya si Ouroboros ini mirip dengan tempat dia bekerja di TVA, di basement TVA. Jadi memang dibuat desainnya sama seperti labnya terdahulu. Ia terkejut di sini melihat Loki yang ke time sleeping, dan akhirnya Loki menceritakan semuanya kepada Ouroboros. Di sini akhirnya Ouroboros berkata, tentu saja aku percaya dengan teori-teori tersebut karena memang itu yang sedang dia teliti ya, mengenai the time traveling theory. Ouroboros di episode yang lalu berkata bahwa dia didatangin oleh ilmuwan abad 19, yaitu si Victor Timely itu, atau yang kita kenal dengan nama He Who Remain. Tapi di versi ini ternyata si Ouroboros ini malah didatangi oleh si Loki itu sendiri ya teman-teman. Jadi ini tuh seperti pengulangan apa yang dilakukan oleh He Who Remain dulu, diulangi lagi oleh si Loki ini tapi dengan cara yang berbeda ya. He Who Remain itu mengambil dan mencari beberapa varian ini di timeline-nya masing-masing ketika Temporal Loop sudah meledak dan semuanya restart lagi dari awal. Nah, si Loki inilah yang ngumpulin mereka lagi. Jadi kayak Loki ini tuh tanpa sadar ia melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh He Who Remain dahulu kala. Dan kemungkinan bisa aja ya bahwa sebenarnya Loki inilah yang mengumpulkan para varian ini, dialah yang menjadikan mereka agent TVA, dan mungkin dia jugalah yang akan membuat TVA baru dan Temporal Loop yang baru agar bisa menyelamatkan TVA. Jadi rencananya He Who Remain itu benar ya teman-teman. Ia mati namun ia tidak kalah. Ia menyuruh Loki untuk melakukan hal yang sama apa yang pernah dulu ia lakukan. Jadi itu teorinya sekarang ya. Karena si Obi ini di versi episode ini ia malah didatangi oleh Loki dan diceritakan tentang teknologi masa depan TVA yang advance banget, bukan Victor Timely dari abad 19. Dan juga di sini ada Easter egg detail gitu ya dari note dan tulisan-tulisan yang ditempel Ouroboros di papan tempelnya itu ya. Ada tulisan mengenai Dark Mountains atau Gunung Hitam yang mungkin merujuk ke Gunung Wundagore di tempatnya Kastil Darkhold. Banyak juga ya tulisan di sini merujuk kepada The Secret of the Dark Mountain. Ada juga di sini tulisan-tulisan notes mengenai dreams atau mimpi. Ada juga tulisan mengenai Hex is a sensitive atau segi 6. Mungkin hex yang dimaksud di sini adalah hex barrier energi seperti WandaVision, maybe. Kemudian ada tulisan juga tentang sacrifice atau pengorbanan, dan tulisan-tulisan pertanyaan lainnya yang dilontarkan oleh si Ouroboros ini ya. Loki awalnya tidak percaya dengan Obi ya, karena dia penulis fiksi ilmiah. Namun dia ini adalah seorang siswa doktoral dan juga mengajar di universitas untuk bidang fisika ilmuwan gitu ya guys. Jadi dia tetap jenius dan pintar. Obi berkata kepada si Loki ini, sebenarnya apa yang terjadi denganmu yaitu time sleeping
itu merupakan kekuatan dan harusnya bisa kau kendalikan. Karena kau pergi ke tempat yang kau inginkan, walaupun terlihat seperti accident atau kecelakaan gitu, atau tidak bisa dikendalikan. Si Loki masih nggak percaya ya kalau dia punya kekuatan seperti ini. Menurut pendapat si Obi bahwa si Loki ini telah menjadi si Tempest itu sendiri, dan ini memang membuat si Obi ini sangat bersemangat ya, karena dia ini adalah penulis buku fiksi ilmiah. Obi berkata kekuatan time sleeping Loki ini sangat hebat karena ia bisa traveling time di tempat yang tidak ada waktu atau time. Contohnya memang di TVA, di Citadel End of Time yang memang berada di out of space and time, di luar ruang dan waktu. Jadi si Loki ini harus bisa ya mengendalikan kekuatan time sleepingnya untuk bisa menjadi versi Tempest itu sendiri. Ini sesuai banget ya dengan teori pembahasan video aku beberapa minggu yang lalu, di mana di video ini aku berkata kemungkinan time sleeping ini merupakan kekuatannya si Loki yang dia dapat ketika ia pertama kali keluar dari Citadel End of Time dan membunuh He Who Remains. Jadi ternyata teori dari video aku ini benar ya teman-teman. Time sleeping ini merupakan kekuatan Loki dan harus bisa ia kendalikan untuk mencegah kehancuran TVA dan mengulang waktu kembali. Loki pun terus berlatih ya di depan Ouroboros untuk bisa melakukan time sleeping sesuai dengan keinginannya dan mengendalikannya. Bukan karena insiden, Loki masih gagal terus ya dalam mengendalikan kekuatan time sleeping ini sehingga dia seperti menyerah gitu. Tapi Obi berkata dan memberikan rencana kepada Loki untuk mengumpulkan semua orang-orang dan teman-temanmu itu, karena bisa saja aura temporal mereka yang terkumpul dalam satu titik itu bisa mengulang waktu yang sama ketika terakhir kali mereka berkumpul, yaitu di akhir ending episode keempat kemarin. Loki pun sepertinya setuju dengan rencananya si Obi ini untuk mengumpulkan kembali mereka dari berbagai timeline. Tetapi karena si Obi ini tidak bisa membuat Tempest dan tidak ada teknologinya, tidak ada ilmunya juga, tapi ternyata Loki tanpa sengaja membawa buku TVA-nya, Official Handbook Ouroboros itu lagi ya, dan memberikan buku itu lagi ke si Ouroboros ini untuk bisa menggunakan pengetahuannya membuat Tempest itu guys. Lagi-lagi buku merah TVA ini memang jadi penyelamat ya guys ya, kemana-mana dia ini sudah time traveling ini buku ya, ke Sacred Timeline ya, Victor Timely, ke Branch Timeline, kesana kemari, bahkan sampai di timelinenya si Ouroboros ini guys. Setelah memberikan buku TVA itu kepada Ouroboros, tiba-tiba terjadi time sleeping si Loki ini. Sepertinya memang time sleeping ini tuh kayak terjadi setelah Loki melakukan sesuatu gitu ya teman-teman ya, kayak ada yang mengendalikannya dan tidak terkendali oleh Loki sendiri. Kemungkinan Obi akan mempelajari buku TVA yang diberikan oleh Loki itu. Loki pun time sleeping ke tempatnya si Mobius, kembali ya ke timelinenya Mobius. Di sini Mobius sedang kayak buang sampah gitu. Mobius di sini terlihat memiliki dua anak, Kevin dan Sean. Kevin di sini mungkin merujuk ke Kevin Feige ya gengs. Di sini Loki langsung menemui Mobius dan mengajaknya berbicara untuk mengajaknya ke timeline TVA. Mobius pikir Loki ini hendak membeli jet ski-nya ya, tapi ternyata Loki di sini berkata bahwa ia dari TVA dan ingin merekrut kembali si Mobius. Awalnya Mobius nggak percaya dan hendak memukul si Loki dengan besi itu ya teman-teman. Tetapi portal time door pun terbuka dan keluar dari sana si Obi atau Ouroboros ini dengan Tempest yang ia buat sendiri dari buku TVA, seperti laptop yang besar banget ya teman-teman. Ia berkata ia menghabiskan 19 bulan sejak kepergian Loki dari timelinenya untuk membuat Tempest ini, melacak aura temporalnya Loki untuk mengejarnya ke timeline si Mobius ini. Akhirnya di sini terjadilah percakapan yang menurut aku deep dan dalam banget ya, yang dikatakan oleh Loki kepada Mobius tentang bagaimana perjalanan dirinya dan Mobius di season pertama ya. Kalau tidak karena Mobius yang percaya akan ketulusan dan potensi hatinya si Loki ini, mungkin dia tidak akan berada di titik ini ya guys ya. Mungkin ia tidak bisa menjadi the best version of himself. Lucu banget ya ngelihat si Obi di sini ya, bisa membuat Tempest besar banget seperti laptop gitu dengan time door atau portal time door yang masih glitch ya teman-teman. Ya wajar lah, orang masih prototype. Tapi di sini aku sudah ngerasa fiction ilmiah banget ya guys ya. Loki pun memohon kepada Mobius ya untuk bisa ikut dengannya, ikut sekali lagi membantunya menyelamatkan TVA guys. Tapi Mobius ini masih memikirkan keluarganya ya. Namun Loki berkata persis seperti apa yang dikatakan oleh Miss Minute di episode ke-6 season pertama kepada Loki dan Sylvie di Citadel End of Time, bahwa Loki ini bisa membawa ke momen manapun Mobius mau, bahkan seolah-olah Mobius tidak pernah pergi. Ini tuh seperti apa yang ditawarkan oleh Miss Minute dan juga kekuatannya He Who Remains ya teman-teman ya. Mereka pun melihat diri mereka sendiri beberapa menit yang lalu ya, ketika masih berbincang-bincang di garasi gitu ya teman-teman. Jadi ya ini semua sama ya, namanya waktu itu seperti time loop.
kejadian yang terus-menerus berulang seperti circle atau lingkaran, ular yang memakan ekornya sendiri. Kejadian yang sama berulang, tak ada hentinya karena memang seperti itulah waktu bekerja, guys. Gila sih ya, develop atau perkembangan karakternya si Loki ini, cara dia berkata, cara dia ngomong sama Mobius, kehancuran yang akan datang, upayanya untuk menyelamatkan TVA dan Sacred Timeline sehingga Mobius mau ikut join ke TVA lagi. Ini tuh betul-betul develop karakter yang keren banget sih kalau menurut aku. Langsung deh Loki menggunakan hal yang sama untuk menggunakan tempadnya si Ouroboros itu mengumpulkan kembali Cassie, Hunter B15 untuk sekali lagi bekerja sama ya. Mereka semua menyelamatkan TVA. Mereka pun berkumpul di lab gedung terbengkalainya Obi di tengah hutan itu ya teman-teman. Kemungkinan ini mereka berada di tahun 1994, tahunnya si Obi gitu ya. Namun mereka semua berasal dari branch timeline dan era tahun yang berbeda-beda pastinya. Loki pun akhirnya menemui Sylvie ya teman-teman, karena ia butuh bantuan si Sylvie ini. Yang ternyata ia masih ingat si Loki, ia nggak ke reset karena ia sama seperti Loki ya kasusnya itu. Mungkin ia pergi dari TVA menggunakan tempad, sedangkan Loki pergi karena time sleeping. Sedangkan varian lainnya malah kembali ke timeline masing-masing dan tidak mengingat. Di sini Sylvie tidak mau membantu si Loki ya. Sylvie berkata bahwa ia sudah punya kehidupan yang ia dambakan. Namun Loki ingin teman-temannya kembali dan menyelamatkan TVA, menyelamatkan semuanya. Tapi Sylvie menolak. Tapi terlihat ya bahwa tempat tinggalnya si Sylvie ini seperti terspagetisation juga ya. Objek-objek dan barang-barang menghilang seperti memuai menjadi spaghetti. Loki pun terlihat putus asa karena takutnya apa yang ia lakukan sia-sia dan menyuruh semua varian itu pulang ya. Kembali ke tempat si Sylvie, ketika dia mendengarkan musik di toko musik, terjadi spaghettisation atau seperti kiamat gitu ya teman-teman, di mana semuanya hancur dan berubah menjadi spaghetti. Bahkan di dunia nyata, tidak cuma di TVA. Ini kan artinya temporal loom itu terus melakukan hal yang sama, meledak kembali meriset, meledak kembali meriset, meledak kembali meriset dan menghancurkan semesta, kehidupan, timeline, miliaran orang dan lainnya ya teman-teman. Ini tuh kayak genocide ya guys ya. Lebih besar banget hal yang terjadinya bahkan di kehidupan nyata ya. Semua orang menjadi spaghetti, mengerikan banget. Sylvie di sini tidak berefek ya, mungkin karena dia ini merupakan varian dari timeline lain yang sudah hancur timelinenya. Ia langsung menggunakan time door dan pergi menggunakan timepad He Who Remain ke tempat perkumpulannya si Loki itu. Dan kalau kita perhatikan di sini, ketika time door terbuka dan energi cahaya temporal loom itu bersinar, semua spaghetti berwarna hitam ini seperti menjauh dan mengalih gitu ya teman-teman. Kemungkinan memang energi dari temporal loom, timepad yang memang energi murni cahaya temporal loom itu bisa menghentikan spaghettisation. Segera mereka semua sekali lagi berkumpul di tempatnya si Obi, hendak menjalankan rencana, tapi spaghettisation itu sudah terjadi. Orang-orang semuanya jadi spaghetti, membuat Loki ini menangis dan tidak ingin terjadi ya. Ia tidak ingin menyakiti teman-temannya. Ia pun berteriak dan akhirnya ia ke time sleeping ke beberapa detik sebelum terjadi spaghetti ke semua teman-temannya. Dari sinilah Loki akhirnya bisa mengendalikan kekuatan time sleepingnya dan pergi ke berbagai waktu yang ia inginkan sebelum terjadi spaghettisation tanpa harus menggunakan timepad dan sebagainya. Tapi perlu kalian ketahui, kekuatan time sleeping Loki yang sudah bisa dia kendalikan ini berbeda dengan time sleeping yang ia alami di episode-episode yang lalu, di mana time sleeping episode yang lalu itu badannya seperti terobek-robek gitu dan kembali ke masa lalu, tetapi menciptakan dua Loki di waktu yang sama ya. Tapi time sleeping yang bisa dia kendalikan ini, ia time sleeping tapi ia berpindah di waktu dan tempat posisi yang sama, sehingga tidak menciptakan dua Loki, jadi lebih rapi ya teman-teman ya. Time sleeping yang sudah bisa dia kendalikan ini juga terlihat terobek-robek badannya tapi cepet gitu ya, lebih rapi deh, jadi nggak ketahuan orang kalau dia time sleeping. Biasanya kan ketahuan kalau dia time sleeping. Karena itu kekuatan time sleeping Loki ini sudah bisa dia kendalikan di waktu dan posisi yang sama, sehingga tidak menciptakan dua Loki dan lebih rapi. Ia bisa menulis ulang cerita, ia bisa mengendalikan cerita, karena memang Loki akan menjadi God of Story seperti yang ada di komik ya teman-teman, Loki God of Story. Akhirnya ia menggunakan kekuatan time sleepingnya untuk pergi kembali ke masa di episode keempat kemarin. Mereka berkumpul di TVA untuk menyelamatkan temporal loom bersama dengan Victor Timely. Finally, Loki pun bisa mengendalikan kekuatannya. Ia berkata kepada semua teman-temannya bahwa time sleeping itu bukan tentang tempat di mana, kapan, atau kenapa itu bisa terjadi, namun tentang siapa atau who. Dan aku bisa menulis ulang kisah dan cerita. Wah gila sih, keren banget ya. Final word atau kalimat terakhirnya tuh kayak mind
blowing banget ya teman-teman. Dan akhirnya episode kelima dari Loki season kedua ini pun berakhir dengan akhir yang memuaskan. Episode-episode sebelumnya nggak ada yang mengecewakan ya memang ya. Loki ini selalu season 1 season 2 terbaik dan bagus banget ya gengs. Dan kita akan nunggu lagi minggu depan nih untuk episode ke-6 Loki ini. Oke teman-teman semuanya, itu dia video penjelasan dari aku. Semoga bisa membantu dan menambah informasi kalian. Kalau ada banyak pertanyaan boleh banget komen di kolom komentar, kita diskusi bareng-bareng ya teman-teman ya. Jadi untuk saat ini memang si Loki ini dipersiapkan untuk menjadi the next He Who Remain. Kalian boleh banget nonton video aku yang ini ya. Dan dia akan menjadi God of Story atau entitas di luar ruang dan waktu, the timeless, yang setingkat He Who Remain, yang mungkin bisa menyelamatkan TVA dan menjadi hero yang akan membantu Avengers di even Avengers Kang Dynasty dan even Avengers Secret Wars dengan kemampuan time slippingnya Loki ini. Ditambah dengan pengalamannya, pengetahuannya dan ilmu mengenai He Who Remains, Time Variance Authority dan rahasia Secret Timeline dan Multiverse, pasti si Loki ini sangat bisa ya untuk menjadi hero yang membantu para Avengers di event Kang Dynasty dan mengalahkan Council of the Kangs. Oke teman-teman semuanya, itu dia video penjelasan dari aku. Semoga bisa membantu teman-teman semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Bye bye guys.